Kita mulai pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatan kalimat wa salim salaman taman wa ala sahbihi wa mawalah la haula wa quwwata billah. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah rahimakumullah. Baik yang ada di Serambi masjid ini dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di seberang, yang jauh, yang alhamdulillah selalu rajin mengikuti kajian Islam Sabtu subuh lewat udara atau online. Semoga pagi ini kita diberikan kenikmatan iman Islam yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan mau tidak mau kita mengakui masih mengikuti kalender Masehi, ya. Kalender Masehi pada hari ini adalah kesempatan pertama di tahun baru 2024 ini, dan saya selaku pembicara menyiapkan materi baru secara berseri yang mungkin ini jumlahnya cukup banyak, ya, karena mencoba membuat tafsir ringkas terhadap 30 juz Quran yang kita cintai. Dasar utamanya apa? Bagaimana yang pernah saya sampaikan yang lalu, barang siapa yang menyayangi dan mencintai Quran lahir batin, ya, tidak hanya dibaca, ditadaburi, menafsirkan secara sederhana, ringkas, mudah diterima, maka kita semua akan memperoleh teman sejati. Teman sejati, bagaimana hadis katakan, wa ana baitul wahdah, kata Nabi. Ana baitul wahdah. Jadi aku, kata kubur, ini yang bicara kubur, aku kata kuburan, tempat kita tinggal, perumahan kita yang sempit itu berkata yang pertama, ana baitul wahdah. Aku adalah rumah sendiri, rumah dalam kesendirian, tidak ada yang menemani, ya. Istri sudah nggak ketemu lagi, anak nggak ketemu lagi, berapa tahun, bisa jutaan tahun kita nggak ketemu, ya, bisa lama kita nggak ketemu ini. Lalu jawabannya ana baitul wahdah, jawabannya adalah wal Qur'ana tartila. Ayo kita sama baca Quran dengan baik dan benar. Artinya baik dan benar itu makhrajnya betul, tajwidnya betul, dipahami isinya, ditadaburi dan juga ditafsirkan. Hari ini saya memulai dengan menafsirkan yang ringan-ringan, enggak berat-berat, ya, karena kita sesuaikan dengan audiens kita sepuh-sepuh, bukan pelajar, bukan mahasiswa. Kalau saya ajarkan nahwu shoroh, mungkin malah hilang nanti. Ya, hilang. Wong nggak ada nahwu shoroh, saya hilang. Setahun nggak kelihatan ini. Habib kita setahun nggak kelihatan. Sekarang baru nongol lagi, alhamdulillah sehat walafiat, ya. Jadi apa saja yang kita bahas pagi ini, ya, ibu sekalian, agar kita cinta dan sayang Quran dengan mudah berbelit-belit, ya. Hari ini kita bicara tafsir dari Al-Fatihah, ya. Jadi mengawali tahun baru, MSI menawarkan program baru berupa tafsir ringkas 30 juz. Jadi kira-kira di antara kita siapa yang tahan? Kita akan belajar tafsir 30 juz. Hari ini surat pertama yaitu Al-Fatihah, ya. Kemudian
Judul tafsir ringkas maksudnya lebih praktis ya, Ibu, mudah dicerna, dipahami, tidak mereduksi substansi ya. Ringkas tapi tidak mereduksi isi ayat-ayat dalam Quran ya. Yang penting itu. Kemudian berbagai fenomena jagat raya ya, yang kita tinggali ini ya, hanya Quran yang mampu menjawab ya, yang mampu menjawab, sehingga dikagumi ilmuwan non-Islam yang pada akhirnya ilmuwan tadi bersahadat bahwa bayangkan apa kita pernah memahami soal detail isi Quran, kemudian mempraktekkan sakjane apa itu isi Quran itu dalam kehidupan nyata. Ternyata banyak fenomena yang menarik dalam Quran itu yang bisa dijawab dengan alam ya. Jadi tadabbur alam itu bisa menjawab terhadap fenomena Quran. Nah gini ya, contohnya apa? Misalnya saya sebutkan ini yang pernah terjadi saja dan di YouTube banyaknya. Laut merah dan hitam itu bertemu seolah-olah ada barzah. Barzah itu penyekat tembok dinding ya, sehingga laut merah dan hitam itu sama-sama mengalir ke sama semua udara luas, tapi nggak bisa menyatu airnya. Iya betul nggak Pak Taib? Di YouTube sudah ada kan? Nah, ya. Ikannya juga rasanya lain, airnya lain, yang satu getir, yang satu agak pahit gimana gitu ya. Ya. Ikannya sama, airnya sama, tapi nggak bisa menyatu. Ya. Ini dibuktikan oleh seorang profesor biota laut dari Amerika. Ya. Seorang profesor biota laut dari Amerika, kemudian dengan kapalnya dia keliling sekitar tahun 80-an. Kemudian mereka merekam kejadian alam, ya, fenomena alam laut tadi itu. Kok bisa ada air merah, laut hitam kok nggak bisa nyampur? Maka ketika mereka menjala, mengambil sampel ikan di laut hitam dan ikan di laut merah, kemudian dikasih semacam antena kecil itu untuk membuktikan yang dari ikan dari laut merah dilempar ke laut hitam, ya. Yang ikan dari laut merah dilempar hitam ke laut merah, dibalik. Kemudian diikuti, ternyata dari layar monitor nampak bahwa ikan itu pindah sendiri. Yang merah ke merah kembali, ya. Yang ikan dari laut hitam kembali ke laut hitam kembali. Ini fenomena yang nggak bisa dijawab oleh kitab apapun kecuali Quran. Nah, Quran. Dia mengambil sampel ke air laut yang merah dan hitam tadi itu, dibawa ke darat, dimasak. Rasanya yang satu getir pahit, yang satu kayak apa ya, wasin gitu. Pahit, getir, yang satu asin. Air laut kan asin ya. Itu. Kemudian diselidiki mineralnya macam-macam, kandungannya itu juga beda. Yang mengherankan, kenapa kok tidak bisa menyatu airnya ini seolah gas barzah, ya. Itu fenomena alam yang tidak bisa kecuali Quran yang harus jawab, ya. Al-Furqan dan Al-Rahman soalnya menjawabnya. Astronom dengan Quran dibaca, ya. Asal itu berulang kali gitu, ya. Itu mendengar Quran dibaca, dia tidak paham karena dia non muslim. Apa banyak apa ini? Setelah sampai darat kembali, dia mendengar suara Quran berdayu-dayu dari masjid ke masjid, ya. Itu dari Soviet, asal Soviet. Akhirnya datang dia, kayak mata menangis karena ingat ketika di langit, di bulan. Hanya dia masuk Islam itu dengan nangis, nggak bisa. Ya. Atau jasa Fir'aun.
masa Fir'aun ini. Ketika bangkainya dibawa ke Prancis oleh 5 profesor Prancis itu diteliti apakah betul bahwa Firaun itu matinya tenggelam, ya, tenggelam. Ternyata salah satu sampel tulangnya diambil, bawa laut, betul itu mengandung garam laut. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa jawab Quran Yunus 10 ya, nggak salah ya, Beb ya. Nah, nanti baca. Fenomena alam yang tidak bisa dijawab oleh kita yang lain. Dan semua profesor tadi masuk Islam, bayangkan, masuk Islam. Ya, jadi ini sebagai pengantar saja bahwa Quran ini isinya harus kita pahami agar kalau kita ini kan semua camat, ya Pak Nur, camat. Mungkin nggak tahu antrinya kapan. Kalau nggak ada teman, siapa lagi? Anak Baitul Wahda, aku mas sendiri, kataku kubur, ya. Maka baru analatilah, bacalah Quran dengan tertib dan enak, menyatakan itu agar engkau jadi teman yang enak, ya, dan seterusnya. Baik, kita lengkapi pada hari ini kajian tafsir sulit. Oh, tidak yang sulit, ya, sulit. Bapak Ibu jangan kaget, jangan heran kok dengar tafsir itu ketakutan luar biasa kesulitannya. Enggak, kita akan lebih mudah saja, yang sederhana, ya, bahwa ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan segala hal yang berkaitan dengan substansi Quran, ya, dan berfungsi sebagai mubayyin. Mubayyin itu adalah memberi penjelasan isi Quran, ya, tentang arti dan kandungan Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang sekarang kita pelajari, yang samar, yang tidak mudah dipahami. Itulah tafsir Al-Quran, ya. Ilmu untuk memahami Al-Quran ini disebut dengan usul tafsir, ya. Kalau dalam dunia akademik disebut usul tafsir, atau biasa dikenal dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Biasanya disebut ringkasnya umul Quran, ya, tapi aslinya ulumul Quran yang betul, ya. Surat Al-Fatihah ini yang kita bahas hari ini, ya, karena besok akan bicara Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai tamat. Semoga kita masih diberi umur panjang, Allahumma amin, ya, sehingga tamat 30 juz, ya. Al-Fatihah surat pertama dari Mushaf Utsman yang akan dikaji melalui tafsir ringkas, ya. Al-Fatihah terdiri 7 ayat, turun sekaligus, ya. Jadi ada beberapa surat dalam Quran yang turun sekaligus, termasuk Al-Fatihah turun sekaligus 7 ayat, ya. Itu gak terbataskan, ya. Ya. Asbabun Nasani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kita sehari berapa Pak Kasih Karjono baca Al-Fatihah? Ya, udah nggak terhitung berapa? 17 rakaat Al-Fatihah, duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, ya. Qobliyah ba'diyah, belum hajatnya, belum witirnya. Berapa itu? Bukan ada berapa? 50 lebih, coba, ya. 50 rakaat lebih baca berulang-ulang. Belum kalau kita diundang tahlil, diundang syukuran. Al-Fatihah nggak pernah ketinggalan, ya, selalu kita baca, ya. Ya. Al-Fatihah dalam rukun sholat ada rukun. Jadi sholat yang tidak baca Al-Fatihah berarti tidak sah, harus diulang sholatnya, ya. Ini keterangannya, ya. Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, ya, induk Al-Quran, ya. Sebab semua isi Al-Quran merupakan wujud mendalam dari Fatihah. Jadi Quran dari juz pertama sampai juz 30 itu sebenarnya uraian terhadap 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kandungannya itu, ya. Ya.
Atau nama lain Al-Fatihah, ya, Al-Furqan, pembeda dengan kitab lain maksudnya ya. Quran berbeda dengan kitab lain, ya, karena banyak kitab-kitab yang mencoba meniru Quran, ya. Hanya Quran yang sahih dan asli origin sejak diterima Muhammad sampai besok yaumul kiamah, itu tidak ada satupun manusia mampu merubah satupun ayat. Ya, ingat kita kasus Ahok misalnya, ya. Ingat banyak Quran tersebar luas yang palsu, ya. Yang di juz berapa palsu, semua tuh tahu semua karena Allah berikan hidayahnya pada orang yang ahli Quran, orang yang hafidhah itu tahu semuanya. Bahkan kita yang nggak hafal pun kita paham bahwa ini nggak benar gitu, karena kita sudah biasa baca. Adzikir, memberi peringatan, atau biasa disebut basiron wa nadiron. Basiron wa nadiron, kabar baik dan peringatan maksudnya dia. Jadi kalau kamu mau selamat, diingatkan Quran. Ingin kabar ya, Quran yang memberikan kabar. Mau uzah atau sifat, Quran adalah obat. Siapa yang suka Quran, membaca Quran, mengartikan, memahami, maka dia akan sembuh dari semua sakitnya. Saya tidak, silakan dicoba. Ya, semua kiai, ustadz kalau mau mengobati pasien pasti dengan Quran. Ya, bahkan ada seorang dokter terkenal kalau mau mengobati tanya pasien, Bapak Ibu Islam, bisa nggak baca Quran? Bisa. Bacalah surat-surat ini nih. Datang lagi pasien kedua, Bapak Ibu bisa baca Quran? Nggak bisa. Belajarlah baca Quran. Sehat. Bahasanya hanya bahasa Indonesianya, tapi lama-lama fasih dalam bahasa Arabnya. Ini asifat. Busro, kabar gembira, basiron, wanadiron tadi itu ya. Kemudian al-huda, petunjuk. Pembeda petunjuk itu Al-Quran. Ini apa ya? Nama lain dari Al-Fatihah. Ya. Jadi lanjutkan. Al-Fatihah turun sekaligus 7 ayat. Ada temannya, ada beberapa yang turun sekaligus dalam hadis ya. Beberapa surat yang turun sekaligus antara lain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, Al-Kausar. Di antaranya itu turun sekaligus. Surat-surat pendek tadi turun sekaligus. Ya. Ibu paham malam ini? Belum paham kan? Maka perlu dipahamkan ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu dulu. Oke, sedikit agak mendalam ini ya. Nah, kandungan utama Quran itu ada 5. Yang pertama akidah, tauhid. Ya, semua ayatnya 7 itu mengandung akidah tauhid. Ya. Kemudian ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian mengandung ibadah, ayat kelima, hukum, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Janji dan ancaman, artinya Al-Fatihah ada janji dan ancaman kebahagiaan kepada hambanya yang bertakwa serta beriman. Sementara ancaman yang berupa azab jika menyatukan Allah. Nah, yang terakhir kandungannya kisah-kisah dalam Al-Quran itu semua kisah Fir'aun, Musa, Yunus ya, dan Ibrahim, semuanya ada dalam kandungan Al-Fatihah tadi itu. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan tafsir ringkas ya. Tafsirnya ringan, ringkas, sederhana, mudah dipahami. Saya tidak harus menerangkan nauzorohnya dengan bacaan Quran karena ini bukan tempat pendidikan formal, hanya untuk kajian saja. Dan kalau di kampus saya menerangkan dengan ayat per ayat akar katanya masing-masing. Nah, di sini nggak mungkin ya. Itu kira-kira Bapak sekalian, baik yang online dan offline, ringkas pada hari ini pembukaan materi tahun baru 2012. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya.
Dan ini kan di bawah bekal kita nanti ketika kita sudah ajal tiba, insya Allah dengan tafsir ini kita akan dimudahkan ajal tiba, insya Allah. Allahumma amin. Demikian jamaah subuh rahmatullah, baik yang online dan offline. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi bisa dikasih lanjut lewat moderator. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.